Di antara rumah-rumah walet tersebut akan berebut jika anakan walet kita dihasilkan dari rumah walet kita tidak kembali, artinya banyak terjadi kasus seperti ketika kita dalam tahap perkembangan, sudah berjalannya waktu yang menginap ratusan ekor tetapi burung tidak bertambah, sarang tidak bertambah, dan ada segmen yang mengatakan anak durhaka tidak mampu mempertahankan anakan walet. Nah, sebelum kita membahas tentang itu, saya akan menjelaskan ketika anakan walet kita yang dihasilkan dari rumah walet kita keluar dari gedung kita, itu adalah hukum alam yang tidak bisa kita sangkal, hindarkan. Pertanyaannya, bagaimana rumah walet kita ini untuk menarik anakan walet lagi? Bukan hanya anakan walet kita, tapi anakan walet tetangga, karena kita tidak tahu anakan walet itu yang datang ke tempat kita lagi apakah anakan walet kita atau anakan walet tetangga, karena anakan walet tersebut tidak mempunyai plat nomor, teman-teman, atau tanda. Jadi masalah dari beliau ini, stagnan di 150, tidak bertambah, penghuni tidak bertambah, yang artinya rumah walet beliau pasti ada kendalanya yang harus diubah, harus dicari kendalanya. Mengacu dari pendapat dari saudara-saudara, anakan walet yang durhaka, estimasi kita, hitung-hitungan kita, jika kita mempunyai 200 sarang, berarti anakan walet kita sudah 400 dalam 4 bulan. 400. Estimasi kematian, anggap saja 100, kita masih punya 300 anakan walet. Nah, 300 anakan walet dikalikan berapa persen, yang mampu kita tahan. Mampu saja 20% dari 300, berarti dapat 60 ekor dalam 4 bulan. Belum anakan walet yang lain lagi. Tetapi itu semuanya kita tidak tahu apakah anakan walet yang dari luar yang menginap di tempat kita itu adalah anakan walet kita atau anakan walet tetangga. Karena saya bilang tadi, mereka tidak punya plat nomor, tidak mempunyai tanda. Oke, mari kita bahas tentang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi teman-teman sahabat budidaya walet dimanapun Anda berada. Bersama lagi di channel saya, Sakti Arwana. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membuat video berdasarkan komentar yang menarik untuk kita bahas. Adapun penjelasan dari hal ini berdasarkan analisa saya atau menurut pendapat saya akan memberikan pendapat saya tentang komentar di bawah ini yang menurut saya sangat menarik untuk kita bahas, dimana Bapak ini sudah on suara selama 3 tahun, sudah mempunyai penghuni walet sebanyak 150, dan seiring berjalannya waktu tidak ada penambahan atau anakan walet yang sudah dihasilkan dari rumah walet beliau ini tidak kembali, teman-teman, tidak kembali juga. RBW beliau ini tidak mampu merebut anakan walet di luar. Apa saja yang perlu kita perhatikan di RBW seperti ini, teman-teman? Bagi saudara-saudara yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya untuk channel saya ini supaya lebih berkembang dengan cara mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan, agar saudara-saudara yang lain bisa, saudara-saudara yang mengalami kendala seperti RBW Bapak ini akan mempunyai gambaran untuk melangkah dalam mengidentifikasi kendala di rumah waletnya. Perlu kita cari tahu juga, teman-teman, masalah dari eksternalnya, di mana di suatu wilayah terjadi pertumbuhan walet yang padat, persaingan semakin meningkat, akhirnya di antara rumah-rumah walet tersebut akan berebut anakan. Nah, di sini juga harus diperhatikan, dan menurut saya buat Bapak,
ketika anakan wallet kita dihasilkan dari rumah wallet kita tidak kembali, berapa persentasenya tidak kembali, atau seperti beliau ini stagnan di 150, tidak ada penambahan, artinya Bapak harus melakukan langkah upaya dalam memperbaiki RBW-nya. Pertama-tama menurut saya eksternalnya juga kita perhitungkan juga ya teman-teman, faktor dari persaingan tersebut. Tetapi menurut saya RBW ini walaupun persaingannya sangat ketat, karena RBW kita sudah ada penghuni dan sudah 3 tahun, seharusnya tetap ada penambahan. Artinya semua wallet ini ada kendala menurut saya. Yang pertama-tama Bapak melakukan penyekatan dilakukan dengan cara tidak mempersulit akses wallet. Penyekatan jika RBW-nya luas, melakukan skat full atau skat gantung. Nah, tujuan dari penyekatan ini yaitu untuk menahan anakan wallet agar wallet yang sudah menggantung di sarangnya, sudah mau terbang, tidak langsung keluar begitu saja. Paling tidak kita buat blok-blok di RBW kita. Yang kedua yaitu dengarkan dulu suara inapnya. Siapa tahu ini teman-teman, bisa saja dari suara inap tersebut, karena saya sudah mengalaminya, bisa saja dari suara inap tersebut nyendat, atau di pertengahan suara ada nyendat atau jeda. Nah, itu juga berpengaruh terhadap perkembangan rumah wallet kita. Juga player yang kita gunakan, bisa juga player tersebut mengeluarkan noise atau storing. Nah, itu juga diperiksa. Yang ketiga yaitu langkah yang harus kita lakukan, yaitu dengan memberikan landasan serta memberikan lampu di LMB. Tujuannya yaitu landasan untuk memudahkan anakan wallet mencengkram, dan lampu di LMB yaitu tujuannya untuk menahan anakan wallet secara tidak langsung. Teman-teman, anakan wallet itu lebih berani karena ada cahaya, karena saya juga menggunakan lampu. Yang kelima itu langkah yang harus dilakukan, memberikan suara inap di LMB, kombinasi suara inap di LMB. Volume suara inap tersebut samakan aja dengan suara inap di ruangan inap. Berikutnya yaitu paling utamakan yaitu masuk rumah wallet serta pola panen kita yang harus diatur dengan bagus. Panen petasan, masuk RBW juga kalau bisa harus diatur dengan bagus. Kapan perlu seperti Bapak ini sudah stagnan, saya sarankan untuk 3 bulan tidak usah diganggu, sarangnya tidak usah diganggu, dan kalau mampu setelah semuanya dibenahi, jangan duluan masuk sampai 3 bulan. Oke, mungkin sampai di sini dulu bincang-bincang kita. Semoga apa yang saya utarakan atau pendapat pribadi saya ini bisa membuat perubahan dari rumah-rumah wallet kita yang mengalami kendala seperti hal tersebut. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video-video saya selanjutnya.